Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Rahmawati dengan NIM 221910501032 dari kelas B, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas isu mengenai industri pertanian yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya analisis Green Supply Chain Management dan Porter's Five Forks pada industri pertanian kopi, studi kasus UMKM to Herd Kopi Posong. Tugas ini dipenuhi untuk ujian tengah semester, mata kuliah perencanaan pertanian industrial. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada faktor pendorong Green Supply Management, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan, yang kelima ada strategi pengelolaan, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Latar belakang masalah, pertanian memegang peran penting dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional. Berdasarkan struktur produk domestik bruto atau yang sering kita dengar yaitu PDB, kontribusi sektor pertanian atas PDB nasional itu mencapai 13,45%. Dan ini merupakan sektor tertinggi setelah sektor industri. Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan yang ada di Indonesia ini. Berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistik, produksi kopi di Indonesia itu pada tahun 2021 mencapai hingga 774,60 ribu ton. Dan ini naik dari tahun sebelumnya. Dengan tingginya produksi kopi ini, maka permintaan dan konsumsi kopi lokal mendorong tumbuhnya UMKM yang fokus menggeluti usaha kopi. Berdasarkan hasil riset dari Tovin menunjukkan jumlah kedai kopi di Indonesia ini mencapai lebih dari 2.950 gerai. Pada tahun 2016 itu di Indonesia hanya ada 1.000 gerai saja. Jumlah penggiat usaha industri kopi ini perlu melakukan analisis strategi identifikasi kekuatan yang dimiliki antar kompetitor supaya para penggiat usaha industri kopi ini mengetahui apa saja tantangan dan apa saja yang perlu dilakukan dalam bersaing dengan kompetitor. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah kerangka Porter Five Forks. Kemudian Green Supply Chain Management itu merupakan salah satu konsep yang memiliki keunggulan secara signifikan. Akan tetapi strategi konsep Green Supply Chain Management ini sulit diadopsi oleh UMKM secara efektif. Berdasarkan latar belakang, maka fokus pembahasan adalah menganalisis praktik GSCM atau Green Supply Chain Management yang dilakukan UMKM to Herd Kopi Posong. Kemudian terdapat pembahasan. Jadi berdasarkan wawancara hasil observasi yang dilakukan itu bahwa UMKM to Herd Kopi Posong itu telah melakukan praktik GSCM meskipun penerapannya belum maksimal. Keempat komponen GSCM ini yaitu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada Green Procurement atau pengadaan hijau. Itu yang pertama, memilih pemasok yang memperhatikan lingkungan berkelanjutan. Yang kedua ada penggunaan pupuk kandang dan sekam padi sebagai bahan operasional kegiatan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan wadah karung goni secara berulang. Yang kedua ada green manufacturing atau manufaktur hijau. Penggunaan pestisida alami dan energi alami saat penjemuran. Penggunaan pestisida alami ini untuk membasmi hama dan energi alami saat penjemuran itu memanfaatkan energi surya. Yang kedua ada praktik tumpang sari atau rotasi tanaman pada lahan pertanian. Yang ketiga, melakukan kegiatan operasional yang menggunakan mesin dalam jumlah besar. Dan yang terakhir yaitu penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar mesin dan mendaur ulang hasil limbah. Mendaur ulang hasil limbah ini mendaur ulang
hasil limbah biji kopi yang menjadi campuran pupuk dan pakan ternak. Yang ketiga ada green distribution atau distribusi hijau. Itu terdapat penggunaan kemasan kertas sebagai bungkus luaran produk. Dan yang kedua yaitu penggunaan kembali karung goni sebagai wadah pengiriman dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir ada green logistik atau logistik hijau, yaitu terdapat pengiriman dalam jumlah besar. Dan yang terakhir yaitu penggunaan jasa ekspedisi dan pengaturan rute perjalanan. Kemudian ada faktor pendorong green supply management. Jadi terdapat 3 faktor pendorong dari green supply management itu. Yang pertama ada peran pemerintah. Jadi peran pemerintah itu sebagai penyedia wadah edukasi dan pelatihan yang membuat petani sekitar itu sadar bahwa penanaman kopi di kawasan Temanggung ini dapat dilakukan. Yang kedua ada kesadaran lingkungan. Alih fungsi lahan kawasan lereng gunung menjadi lahan pertanian itu membuat pemilik UMKM To Heart Kopi Posong itu sadar bahwa pertanian di lereng gunung dapat menyebabkan kerusakan di kawasan hilir daerah sekitar, terutama apabila tidak dikombinasikan dengan tanaman keras. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pada Temanggung ini merupakan kawasan pegunungan. Kawasan pegunungan jika tidak dikombinasikan dengan tanaman keras itu, mereka akan cepat longsor, sering terjadi longsor. Kemudian yang ketiga ada nilai ekonomis, yaitu penanaman kopi di kawasan Temanggung yang mayoritas komoditasnya adalah tembakau dapat menjadi nilai tambah secara ekonomis bagi para petani. Kemudian apa kelebihan dari green supply management ini? Yaitu yang pertama, dapat membantu mengoptimalkan kinerja rantai pasok sehingga mayoritas sumber daya yang digunakan itu bermanfaat secara efisien. Yang kedua, praktik GSCM ini memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara jangka panjang, tidak hanya jangka pendek saja. Yang ketiga, praktik green supply management ini sejalan dengan program Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan, sehingga mendapatkan dukungan dari pemerintah, sehingga mereka jika membutuhkan akses apapun, pemerintah akan segera memberikan. Yang keempat, dapat meningkatkan kesempatan bisnis dengan investor internasional. Kemudian, selain kelebihan juga terdapat kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, keberadaan gap informasi, pengetahuan, dan pemahaman. Hal tersebut sangat berdampak pada praktik GSCM yang belum dilakukan secara maksimal terkait operasional usaha. Jadi, para sumber daya manusianya itu kurang maksimal dalam mengoperasikan usahanya. Yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu memerlukan modal biaya yang tinggi terkait dengan kegiatan penyuluhan serta praktik operasional di lapangan. Dan yang terakhir yaitu persaingan industri yang cukup ketat mampu mengancam keberadaan pasar yang sudah dimiliki suatu organisasi. Karena industri pertanian ini merupakan salah satu industri yang banyak pesaingnya. Kemudian, apa saja strategi pengelolaan yang dapat dilakukan? Jadi, untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dari praktik Green Supply Chain Management itu, berdasarkan Simpson dan Samson 2004, di dalam Developing Strategies for Green Supply Chain Management, berpendapat bahwa terdapat 4 strategi yang bisa dilakukan, seperti yang pertama yaitu strategi berbasis resiko. Strategi berbasis resiko ini ideal untuk suatu organisasi yang mempertahankan internal minimal sumber daya pengelolaan lingkungan hidup atau baru saja mulai mempertimbangkan pengenalan program penghijauan rantai pasokan. Yang kedua itu strategis berbasis efisiensi. Jadi strategis berbasis efisiensi ini jenis strategi yang berasal dari manfaat kinerja lingkungan untuk rantai pasokan lebih dari sekedar peraturan kepatuhan melalui persyaratan bagi pemasok
untuk memenuhi operasi target dari efisiensi itu sendiri. Yang ketiga, strategi berbasis inovasi. Rantai pasokan ramah lingkungan berbasis inovasi ini merupakan strategi yang berbeda dari sebelumnya, yaitu strategi berbasis efisiensi. Jadi, yang inovasi ini lebih ke penggunaan lingkungan rantai pasokan, strateginya lebih spesifik terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir ada strategi berbasis closed loop supply chain. Jadi, strategi ini sering disebut dalam bentuk yang paling sederhana yaitu sebagai logistik terbalik. Closed loop ini melibatkan penangkapan dan pemulihan bahan untuk diproduksi ulang yang bernilai tinggi atau didaur ulang yang bernilai rendah. Jadi dari keempat strategi tersebut, kedepannya itu dapat menjadi perhatian lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya untuk mengoptimalkan keunggulan yang dibangun dari praktik Green Supply Chain Management sehingga mampu menghadapi persaingan dari industri kopi ini sendiri. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan, UMKM To Heart Kopi Posong ini telah menjalankan keempat aktivitas Green Supply Chain Management. Akan tetapi, masih ada beberapa praktik yang bersinggungan dengan Green Supply Chain Management. Salah satunya adalah penggunaan air secara berlebihan dan limbah air yang tidak diolah atau dimanfaatkan kembali sebelum dibuang. Jadi, limbah air yang tidak diolah atau dimanfaatkan ini sangat sia-sia karena masih bisa digunakan kembali. Praktik Green Supply Chain Management pada To Heart Kopi Posong belum dilakukan secara maksimal. Maka dari itu perlu adanya suatu pemaksimalan supaya pada UMKM To Heart Kopi Posong ini lebih efektif industri kopinya. Industri usaha kopi merupakan salah satu jenis industri yang memiliki hambatan masuk rendah. Jadi, memiliki ancaman pendatang baru cukup tinggi. Industri ini tergolong mudah dimasuki oleh pesaing baru, sehingga To Heart Kopi Posong itu perlu strategi khusus untuk mengembangkan dan meningkatkan kelancaran usahanya. Setelah ini terdapat video tren industri pertanian di Indonesia pada tahun 2022. Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar kelima di dunia dan merupakan produsen utama produk pertanian. Pulau Jawa dan Bali memiliki struktur tanah yang lebih baik dibanding pulau lain di Indonesia. Oleh karena itu, pertanian sangat intensif di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali, hingga mencapai 3 kali rotasi dalam 1 tahun. Berdasarkan luas panen, beberapa tanaman utama sektor pertanian Indonesia adalah beras, jagung, singkong, kedelai, dan kacang tanah. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu produsen dan eksportir tanaman terbesar di dunia, seperti karet, kopra, inti sawit, minyak sawit, kopi, kakao, dan rempah-rempah. BPS juga mencatat, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB di tahun 2021 turun 0,42% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 13,70%. Menurut Kementerian Perdagangan, nilai ekspor pertanian Indonesia mencapai 3,83 miliar dolar Amerika selama Januari sampai November 2021. Nilai ekspor tersebut mengalami pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, sebesar 3,68 miliar dolar Amerika. Jadi berdasarkan video yang telah saya perlihatkan, yaitu dapat disimpulkan bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan luasan lahan pertanian yang sangat luas, dengan produksi yang tinggi, maka dapat melakukan ekspor ke luar negeri hasil dari produktivitasnya.
Berikut merupakan sumber yang saya gunakan, yaitu terdapat Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis volume 11 nomor 2 2022. Yang kedua yaitu terdapat materi 2 di matkul Perencanaan Pertanian Industrial, yaitu teori 1 Perencanaan Industri Pertanian. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.